Hai teman-teman, welcome to our channel. Kita dari kelompok 2 yaitu Saya Aaron Jordan Lekhenila. Dan saya Lidiana Simanjuntak. dan Melvina. Kami akan menjelaskan mazhab modern dalam ekonomi makro jangka pendek. Era modern muncul setelah era klasik, di mana era ini muncul karena terjadi depresi besar pada tahun 1930. Adanya depresi besar ini membuat para ekonom mempunyai pandangan lain dari era klasik. Karena perbedaan pandangan inilah lahir teori ekonomi modern. Seberapa besar sih depresi yang terjadi? Krisis perekonomian ini disebut juga dengan The Great Depression. Ini merupakan sejarah perekonomian terburuk bagi Amerika Serikat pada abad ke-20. Sebelum mengalami depresi besar ini, perekonomian Amerika Serikat berkembang sangat pesat. Kekayaan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Investasi naik sebesar 218% sejak 1922. Krisis ini berlangsung selama 10 tahun. Dampak yang terjadi dari depresi besar itu dimulai dengan harga saham yang perlahan terus turun, menyebabkan pelepasan saham-saham secara masif. Dow Jones jatuh 11% dalam satu hari. 4 hari berikutnya terus anjlok sebesar 22%. Dow Jones merupakan indeks saham Amerika Serikat paling tua dan masih berjalan. Kemudian produksi negara turun, masyarakat Amerika Serikat yang mengambil kredit jatuh ke dalam hutang, tingkat penyitaan aset naik drastis. Kemudian, kenaikan angka pengangguran, yaitu 4 juta orang pada 1930, 6 juta orang pada 1931, dan pada 1993. Merupakan puncaknya, angka pengangguran sampai 15 juta orang disertai tutupnya ribuan bank. Kemudian banyak petani gagal panen yang terpaksa membiarkan hasil ladangnya membusuk. Dan bertambahnya jumlah tunawisma dengan kelaparan terjadi di mana-mana. John Maynard Keynes merupakan ekonom Inggris yang menjadi pelopor pada era modern dan telah diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20. Ini merupakan foto sosok Keynes. Nah, di sini ada buku dari John Maynard Keynes. John Maynard Keynes menuliskan buku The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, inilah buku pedoman yang termasuk buku awal untuk menganalisa ekonomi makro yang berkembang sampai sekarang. Dan buku ini yang akan menjadi dasar teori di era modern yang diterbitkan pada tahun 1939. Era modern dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Nah, di sini juga ada pasar tenaga kerja. Pada era klasik mengatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium karena harga yang fleksibel. Tetapi Keynes mengatakan bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu seimbang karena pasti ada yang kalah. Karena nyatanya upah tidak pernah fleksibel. Keynes mengatakan pasti ada yang kalah karena terbukti saat terjadinya depresi besar, tidak semua terserap pasar, yaitu timbul pengangguran. Karena itu, teori modern mengakui adanya sisa,
dan sisa tersebut merupakan biaya atau cost yang harus ditanggung. Teori modern juga mengakui adanya kekakuan harga di pasar karena orang-orang masih tidak mau menjual barang sesuai harga pasar walaupun sudah ditawar, ataupun para tenaga kerja yang hanya mau upah yang besar. Keynes juga mengatakan pemerintah bisa mengintervensi perekonomian dan mempengaruhi tingkat output serta pengangguran. Pemerintah bisa mengintervensi dari sisi konsumsi dan produksi. Nah, di sini juga ada pasar barang. Perbedaan dengan teori klasik terletak pada hukum Say mengatakan permintaan sama dengan penawaran. Menurut Keynes, permintaan tidak selalu sama dengan penawaran karena tidak semua pendapatan akan digunakan membeli barang, tetapi bisa disimpan menjadi tabungan. Akibat dari ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran terhadap perekonomian negara. Yang pertama, produsen mengurangi produksi pada tahun berikutnya. Artinya output atau GDP akan berkurang pada tahun berikutnya. Yang kedua, harga-harga akan turun karena berkurangnya GDP. Yang berikut, pasar uang. Menurut Keynes, permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan transaksi, tergantung dengan volume barang, harga. Dan yang kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga, kebutuhan yang tidak terduga. Contohnya seperti sakit ataupun kecelakaan. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk berspekulasi, kebutuhan untuk mencari keuntungan mengarah ke investasi. Dan yang berikut, masalah ekonomi makro jangka pendek. Keynes mengatakan, dalam jangka pendek walaupun ekonomi maju, berkembang, atau rendah sekalipun, pasti mempunyai masalah. Berikut permasalahan jangka pendek atau masalah stabilisasi dan dilihat dari sisi konsumsi. Pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkan. Tingginya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Bisa kita lihat saja, di sini menjelaskan bahwa tingginya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak lulusan-lulusan dari berbagai kalangan universitas yang memang bisa dibilang ratusan atau beribu-ribu sarjana yang ada di Indonesia. Tapi bisa kita lihat saja, pemerintah membuka lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan sarjana-sarjana yang dikeluarkan dari berbagai universitas. Itu merupakan sesuatu hal yang memang menjadi masalah yang harus dilihat dari pemerintah. Dan yang kedua, kemajuan teknologi. Bisa kita lihat saja, sekarang kemajuan teknologi begitu canggih. Kita lihat baik di negara kita maupun negara lain. Kita lihat di negara Jepang, mereka sangat maju. Mereka bisa membuat robot sebagai alat untuk bekerja. Itu merupakan salah satu bentuk teknologi yang memang bekerja bagi negara, bagi kehidupan mereka masing-masing, karena mereka merancang teknologi tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang ada di negara Jepang.
Dan yang ketiga, kemampuan yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita lihat saja, banyak pencari kerja yang memang sudah mendapat pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Saat ini tercatat pada data BPS per Agustus 2020 terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, yaitu terdiri dari yang pertama 2,56 juta orang yang pengangguran karena COVID-19, yang kedua 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19, yang ketiga 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19, yang keempat 24,03 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kita masuk dalam inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus yang dapat mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki beberapa tingkat. Yang pertama, inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Dan yang kedua, inflasi sedang berada 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat berada 30% sampai 100% per tahun. Dan yang keempat, hiperinflasi berada di atas 100% per tahun. Berikut merupakan laporan inflasi pada tahun 2020 bersumber dari Bank Indonesia. Indonesia mengalami penurunan inflasi bulanan, tetapi karena pandemi COVID-19, hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara di seluruh dunia juga mengalaminya. Inflasi rendah menjadi tanda bahwa daya beli masyarakat yang lemah. Kemudian yang berikut, ketimpangan neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari segala transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama jangka waktu tertentu. Dikatakan masalah jika ketimpangan cukup besar dan pemerintah berperan untuk menanganinya. Yang berikut, kemiskinan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan untuk kehidupannya. Yang berikut, lapangan pekerjaan yang terbatas karena dengan bekerja seorang bisa memenuhi keutuhannya, tapi dengan rendahnya pendidikan saat ada peluangnya sangat kecil karena terbatasnya keterampilan. Kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang yang terdiri dari jumlah penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 11,16 juta orang dan daerah pedesaan sebesar 15,26 juta orang. Kemudian, persentase penduduk miskin per Maret 2020 menjadi 9,78% yang mengalami kenaikan dari Maret 2019 sebesar 0,37%. Yang dapat kami simpulkan adalah era modern muncul akibat depresi besar pada 1930. Ekonom melihat ada kegagalan dari ekonomi klasik. John Maynard Keynes merupakan seseorang yang memperkenalkan era modern. Ia memiliki pandangan yang berbeda dari era klasik. Ia mengatakan bahwa tidak semua terserap pasar, mengakui adanya sisa dan kekakuan harga di pasar, dan mengakui bahwa intervensi pemerintah diperlukan
untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian. Sekian dari kelompok 2. Kami minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.